Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Pokok bahasan, hak dan kewajiban di masyarakat. Mari disimak bersama ya. Nah, berikut adalah energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Air adalah sumber kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia membutuhkan air. Manusia membutuhkan air untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Nah, manusia memanfaatkan air sebagai minuman, untuk mandi, mencuci piring, dan lain sebagainya. Sedangkan hewan memanfaatkan air, salah satunya ialah untuk sumber air minum. Tumbuhan pun juga memanfaatkan air untuk kelangsungan hidupnya. Nah, selain itu, air juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, sarana transportasi, olahraga, perikanan, dan pariwisata. Selanjutnya, hak dan kewajiban di masyarakat. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya air, untuk berbagai keperluan. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan dan kita miliki. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Berikut contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. 1. Hak mendapatkan air bersih. 2. Hak mendapatkan aliran air yang lancar. 3. Hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. 4. Hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Nah, sekarang adalah contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. 1. Menggunakan air sesuai kebutuhan. 2. Menutup keran air jika sudah tidak digunakan. 3. Tidak mencemari air dengan limbah. Coba sekarang kita kerjakan di buku paket halaman 13. Nah, silahkan ditulis di buku paketnya masing-masing. Mari kita tulis hak pemanfaatan air bersih dalam diagram berikut. Hak mendapatkan air bersih. Contoh hak yaitu mendapatkan air bersih yang cukup. Nah, selanjutnya yang bukan contoh hak ialah mendapatkan air yang kotor karena tercemar. Kemudian contoh hak yang lain menggunakan air bersih untuk minum dan mandi. Yang bukan contoh hak menggunakan air bersih dengan boros. Contoh hak yang lainnya, menikmati air sungai yang bersih dan bebas dari sampah. Sedangkan yang bukan contoh hak yang lainnya, membuang sampah dan limbah di sungai. Masih ingat? Hak memiliki arti yaitu segala sesuatu yang harus kita dapatkan dan kita miliki. Nah, sudah bisa ya membedakan contoh hak dan yang bukan contoh hak.
Oke, sekarang kita lanjutkan di buku paket halaman 14. Kewajiban menjaga kelestarian air bersih. Nah, contoh kewajiban: menutup keran jika tidak digunakan. Yang bukan contoh: membiarkan keran terbuka meskipun tidak digunakan. Kemudian contoh kewajiban yang lainnya: menjaga kebersihan air di lingkungan sekitar. Yang bukan contoh kewajiban: membiarkan saluran air kotor dan tercemar. Yang merupakan contoh kewajiban yaitu menghemat penggunaan air bersih. Dan yang bukan contoh kewajiban: menggunakan air bersih dengan berlebihan. Nah, masih ingat, kewajiban memiliki arti yaitu sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya ada energi listrik. Listrik merupakan salah satu sumber energi yang memudahkan aktivitas kita sehari-hari. Nah, banyak sekali dalam kita beraktivitas sehari-hari ini, kita banyak memanfaatkan energi listrik. Nah, contohnya pada gambar ini. Nah, ini memanfaatkan energi listrik untuk menyalakan lampu, menyalakan kipas angin, menyalakan radio. Nah, dan tentunya masih banyak lagi manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus seimbang. Contohnya, hak memanfaatkan listrik untuk aktivitas sehari-hari. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, gambar berikut tentang sikap berhemat listrik. Nah, ini adalah perbuatan yang tepat ya dalam pemanfaatan listrik untuk aktivitas sehari-hari. Coba selanjutnya perhatikan gambar ini. Nah, kira-kira apakah gambar ini merupakan sikap yang tepat, yang bijak dalam pemanfaatan listrik untuk aktivitas sehari-hari? Ya, tidak ya. Nah, sikap tidak berhemat listrik ini merupakan sikap yang tidak baik dalam pemanfaatan listrik. Nah, ini boros listrik. Nah, jika seperti ini yang terjadi, berarti pelaksanaan hak dan kewajiban tidak seimbang. Nah, bagaimana biar pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang? Maka kita harus menghemat energi listrik. Cara menghemat energi listrik: 1. Mematikan lampu saat tidur. 2. Mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan. 3. Menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. 4. Mematikan lampu pada siang hari. 5. Menggunakan peralatan listrik secara bergantian. Selanjutnya ada hak dan kewajiban untuk memanfaatkan minyak bumi. Bahan bakar minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, maka dari itu kita harus memanfaatkan minyak bumi dengan bijak. Tidak boleh boros. Penggunaan kendaraan bermotor memiliki hak dan kewajiban dalam menggunakan bahan bakar minyak. Nah, kendaraan bermotor ini menggunakan bahan bakar minyak. Yang merupakan hak yaitu menggunakan bahan bakar minyak. Ketika penggunaan bahan bakar secara berlebihan, maka hak pengguna kendaraan bermotor tidak terpenuhi.
Nah, kewajibannya pemanfaatan minyak bumi yaitu menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Selanjutnya, agar pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan minyak bumi seimbang, maka kita harus menghemat bahan bakar minyak. Cara menghemat bahan bakar minyak yaitu menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak hanya saat menempuh jarak jauh. Kedua, menggunakan sepeda atau berjalan kaki saat menempuh jarak yang dekat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.